Lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan, tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan, izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silakan, nggak ada halang. Tapi nanti harapan kami kalau sudah selesai itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya juga sangat mudah. Wakilin siapa ya? Nomor 30. Boleh maju nomor 30. Mudah-mudahan Bapak kalian. Oke. Yang ini Bapak bisa ini kasihan. Silakan. Udah guys. Oke. Ya, sekarang kami dengan Dirut PT Pos melihat penyaluran secara langsung di kantor PT Pos Kampung Melayu untuk melihat masyarakat ya, terutama yang menerima BLTS ini. Kita juga ingin melihat secara fisik, kita tahu profilnya lebih detail dan sekaligus memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran. Jadi teman-teman sekalian, sudah sering saya ulang, sebelum disalurkan kita melakukan verifikasi dan validasi data terlebih dahulu. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan BPS ya, melakukan ground check secara cepat atau verifikasi secara cepat. Setelah itu hasilnya kita kirimkan lagi ke BPS untuk dilakukan validasi dan sekaligus pengukuran, yang mana nanti akan kita ketahui sebenarnya keluarga penerima manfaat yang sudah kita lakukan verifikasi cepat ini layak mendapatkan bansos atau tidak. Nah, dari proses itu sekarang sudah ada 28 juta lebih yang sudah dinyatakan layak. Dari 28 juta lebih itu ya, yang sudah salur lewat Himbara maupun PT Pos sudah mencapai lebih dari 10 atau 90%. Nah, kita akan coba berikutnya ini, kita akan melangkah pada data terbaru yang sudah kita perbaiki sebanyak 1,6 juta. Setelah itu masih ada lagi sekitar 3 sampai 4 juta yang sedang diverifikasi untuk melengkapi alokasi sampai 35 juta lebih. Nah, dengan begitu kita harapkan dengan kerja keras bersama ini paling tidak di minggu kedua atau ketiga Desember ya semuanya sudah bisa disalurkan. Ini yang sedang kita kerjakan bersama-sama, dan yang juga penting bahwa proses penyaluran ini sekaligus kita jadikan wahana atau media untuk melakukan verifikasi dan validasi. Seperti contoh ini, penyaluran ini di PT Pos ini semuanya itu pakai apa Pak? Biometrik ya apa? Foto. Pakai foto. Pakai foto. Jadi nanti akan kelihatan dan ini masuk ke data yang akan diolah di BPS. Nah, inilah manfaat ya yang bisa kita dapatkan dengan penyaluran lewat PT Pos ini. Jadi kita dapat data balikan. Nah, ini yang sudah kita kerjakan. Memang ada beberapa yang belum bisa disalurkan secara maksimal, terutama di beberapa titik daerah-daerah yang terkena dampak dari bencana di 3 provinsi itu. Itu teman-teman, mungkin ada tambahan dari Pak? Cukup ya? Ada pertanyaan? Terkait jumlah penerima dan jumlah dana yang disalurkan berapa Pak Menteri? Jumlahnya sekitar 31 triliun ya. Sekarang sudah salur sekitar 26 triliun. Jadi tinggal ya 15 sampai 20%. Kalau dalam kesempatan ini penerimanya ada berapa? Kalau dalam penerima yang di kelurahan sini tadi berapa? Sini 277, 2.770.
2.000 semuanya yang lewat Yang penyaluran lewat di PT Kampung Pos Melayu. Indonesia. 2.700. Iya, untuk Kampung Melayu ya. Tadi kan katanya PT Pos dapat 12 juta ya, alokasi 6 jutanya itu mana? Lagi proses perbaikan. Sudah ada tambahan Pak, 1,6 juta sudah dapat tambahan. Jadi dari 12 juta, sekarang sudah sekitar 14 juta yang akan didorong ke PT Pos. Setelah itu 2 juta berikutnya masih dalam proses verifikasi, 2 juta lebih. Jadi nanti kira-kira beliau ini mendapatkan alokasi penyaluran hampir 17 juta jiwa secara keseluruhan. Mau didorong apa Pak? Karena Desember nih kita tahu banyak masyarakat pengeluarannya lagi naik-naik ini Pak. Ini masalah tinggal data aja. Yang kita sedang kejar ini, lembur terus bersama BPS ini adalah data. Nah sebelum dengan BPS kita lembur dengan teman-teman di daerah, baik itu pendamping maupun juga instrumen daripada Dinas Sosial di daerah dan BPS. Itu kita kerja dulu, ngelembur terus ini. Nah kira-kira ya sekarang tinggal sekitar 2 atau sampai 3 jutaan lah yang sekarang dalam proses verifikasi di lapangan, yang kita harapkan nanti kita cut off-nya itu tanggal 17 Desember. Jadi kita tutup itu pemutakhiran data di 17 Desember. Setelah itu hari berikutnya kita bersama PT Pos akan melakukan penyaluran tahap akhir dari 35 juta keluarga penerima manfaat BLTS, bantuan langsung tunai sementara. Terus satu lagi. PNS ini tidak digunakan untuk judol atau lain-lain. Ya, makanya kita sampaikan juga sih di dalam berbagai kesempatan, kita juga sudah bikin surat edaran agar bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden ini dimanfaatkan dengan baik, ya, tidak disalahgunakan, apalagi untuk judi atau judi online, untuk membeli perhiasan, untuk membeli motor, apalagi untuk membeli mobil, membeli hal-hal yang di luar peruntukannya. Saya selalu menghimbau ini kepada keluarga penerima manfaat. Mari kita sama-sama kita sambut bantuan dari Presiden ini dengan penuh tanggung jawab. Ya. Terus satu lagi soal kemarin ngomong soal harus melalui izin, itu kan biasanya donasi diambil oleh perorangan, biasanya kenapa harus memakai izin? Jadi begini ya, jadi jangan dipotong ya. Ini dulu, jadi saya mohon jangan dipotong, nanti kalau dipotong jadi salah paham nanti. Yang pertama-tama kita apresiasi, kita memberikan rasa hormat pada siapapun yang berikhtiar untuk membantu orang lain, apalagi yang terdampak bencana. Baik itu dilakukan oleh lembaga seperti yayasan atau juga oleh komunitas, ya, atau oleh perorangan. Ya, tentu ini satu hal yang sangat baik. Ini adalah hal yang sangat baik, kita apresiasi itu. Yang kedua, memang dalam ketentuannya itu jika mengumpulkan dana dari masyarakat itu bisa dilakukan, bisa dimulai dengan mengajukan izin lewat online dan tidak rumit. Ya, setelah itu nanti setelah dikumpulkan, ya, dilaporkan. Kalau 500 juta ke bawah itu cukup dengan audit intern. Tapi kalau di atas 500 juta itu dengan audit atau dengan akuntan publik. Ya, sehingga nanti tahu uang yang dikumpulkan dari masyarakat ini untuk apa saja dan dipergunakan untuk apa, siapa penerima manfaatnya. Sehingga tentu masyarakat akan makin percaya untuk memberikan donasi. Yang kedua, lembaganya makin kredibel. Lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan, tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan, izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silakan, nggak ada halang. Tapi nanti harapan kami kalau sudah selesai itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya juga sangat mudah, ya. Yang tadi di bawah 500 juta cukup audit intern, kalau di atas 500 juta dengan audit dari akuntan publik. Jelas ya? Nah, untuk apa manfaatnya? Kalau ini dilaporkan, ya, kalau memungut pengumpulan dananya itu seluruh Indonesia dari warga-warga yang di berbagai provinsi dan kabupaten, itu
itu lewat Kemensos. Tapi kalau pengumpulannya hanya di tingkat provinsi, dari kabupaten kota cukup di provinsi. Tapi kalau hanya di kabupaten kota cukup di dinas sosial daerah gitu. Nah, kenapa kita perlu? Ini memang bagian dari regulasi. Ya, supaya kita tahu uang yang dikumpulkan itu dimanfaatkan untuk apa, sehingga kami juga bisa saling bersinergi dengan data yang ada itu. Jadi data-data yang dikumpulkan dari para donatur itu dipergunakan untuk apa dan siapa penerima manfaatnya. Sehingga nanti kalau ada bantuan-bantuan lagi, kita jadikan satu dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga kita lebih bisa menjangkau ya banyak lagi penerima manfaat. Jadi saya ingin ini dipahami dengan baik. Jadi kita tidak menghambat, boleh, tidak ada masalah, tidak perlu izin dulu kalau memang memerlukan kecepatan karena mau membantu keluarga korban ya atau membantu masyarakat yang memang mendesak untuk memerlukan bantuan, silakan saja dilakukan. Tapi setelah nanti selesai, harapan saya diproses izinnya, lalu kemudian dipertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan itu tidak hanya kepada kami semata, tapi yang lebih penting adalah kepada publik. Jadi publik tahu donasi atau uang yang disumbangkan itu dimanfaatkan untuk apa. Manfaatnya yang pertama, masyarakat makin percaya untuk bisa menyumbangkan apa yang untuk menyumbangkan untuk memberikan donasi ya. Atau yang kedua juga lembaga yang mengumpulkan dana ini makin kredibel, makin dipercaya oleh masyarakat. Nah, untuk kami tentu kami akan memperoleh data keluarga-keluarga yang sudah menerima bantuan. Inilah sebenarnya ini untuk kepentingan bersama. Ya, itu aja regulasinya seperti itu. Jadi mohon maaf jangan dipotong-potong, soalnya kalau dipotong-potong nanti malah pemahamannya jadi keliru. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bro. Tentang rapat pleno tadi malam dinilai kubu Gus Yahya itu lemah karena hanya mendatangkan. Ya, sudah saya tidak mau berpolemik ya. Saya hanya ikut kiai aja, ikut ulama mana yang terbaik. Sudah, itu saya nggak mau berpolemik. Sesuai mekanisme ADART itu. Ya, saya tidak mau berpolemik. Sudah, saya ikut kiai aja. Silakan. Nanti. Terima kasih. Oh ya, nanti kita lihatlah. Ada beberapa yang terdampak diliburkan sementara. Nah, sekarang sedang kita lakukan asesmen terus untuk kapan supaya bisa sekolah kembali. Kalau memang sarana prasarananya sudah dirasa bisa direhabilitasi dan aman untuk melakukan proses belajar mengajar. Gitu ya. Terima kasih ya Gus. 28 juta ya, bukan dari 35 juta, belum. Dari 35 juta. Dari 28 ya, 8% lebih. Ya, kalau dari data yang tambahan tentu itu masih. Data tambah itu berarti yang baru ya? Ya, yang baru itu sekarang datanya kira-kira ada 5 juta. 5 juta sudah selesai, 1,6 sudah selesai, besok mungkin ada tambahan lagi. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.